Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah sampai hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesehatan kepada kita. Dan juga tidak lupa kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga kesehatan yang Allah berikan kepada kita terwujud dengan amal-amalan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Dan amalan ibadah yang wajib dan sunnah ini akan bisa kita laksanakan apabila kita dasari dengan menuntut ilmu. Karena ilmu itu awal dari segala sesuatu. Kemudian insya Allah besok atau besok lusa kita akan yaitu siam Ramadan. Kenapa besok atau besok lusa? Karena dijelaskan dalam hadis bahwasanya untuk menentukan yaitu satu Ramadan atau satu Syawal dengan ru'yah, dengan mata yang melihat. Inilah perlu kita fahami. Yang pertama, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu syahr Ramadhan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan dengan ru'yah. Ru'yah itu melihat dengan mata. Dengan dasar ayat dulu. Ini dalil ayat ru'yah bukan hisab. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Faman syahida, barang siapa menyaksikan minkum dari kalian semuanya, hei kaum muslimin, asyara yaitu bulan Ramadan, falyasum maka siamlah. Ini dalil dari Al-Quran. Dan syahida menyaksikan tidak lain dengan mata. Mana saksinya berarti mana yang melihat. Itu dalil yang pertama. Dari surat Al-Baqarah 185. Yang nomor 2, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, siamlah kamu kalau sudah melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berhari rayalah kamu ketika sudah melihat bulan. Ini sabdanya beliau. Fa in ghumma alaikum, kalau tanggal 29 kamu tidak melihatnya, entah itu mendung yang lainnya, fa akmilul iddata, sempurnakan bilangan Sya'ban. Karena bulan yaitu Qamariyah 29 dan 30. Tidak ada 28, tidak ada 31. Terkadang yang sering 30. Nah, maka ini bisa dilihat yaitu dengan teropong atau dengan melihatnya. Fa in ghumma, jika tidak kelihatan tanggal 29 Ramadan, fa akmilul iddata, maka sempurnakan 30. Nama au akmilu iddata Sya'bana salasina yauman, atau sempurnakan Sya'ban 30 hari. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sekarang yang pertanyaan, siapakah yang berhak menentukan satu Ramadan atau satu Syawal? Yang berhak adalah pemerintah. Dengan dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana jaa a'rabiyun minal badiyah, datang orang Arab Badui dari padang pasir kepada siapa? Kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka orang Arab Badui ini mengkhabarkan kepada beliau. Jadi orang Arab Badui ini tidak mengkhabarkan ke temannya tapi kepada beliau dulu.
Ini menunjukkan yang berhak untuk menentukan satu Ramadan atau satu Syawal walul amri. Fa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ra'al hilalah. Maka dia mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah melihat hilal. Fa amara sallallahu alaihi wasallam Bilalan ayyu'adzina bisyam. Kemudian beliau menyuruh Bilal supaya yaitu memberitahu besok siam. Jadi yang berhak untuk mengumumkan adalah waliul amri, bukan masing-masing seseorang. Karena haknya waliul amri dengan dasar ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulnya dan pemimpin-pemimpin dari kalangan kaum muslimin di antara kamu. Ini dalil yang pertama. Kemudian yaitu yang nomor 2. Lam yakun min hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqaddimu syahra Ramadhana bisyami li ajri Ramadan. Tidaklah termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk petunjuk beliau mendahului Ramadan dengan siam 1 hari atau 2 hari. Ya. Jadi kita lebih berhati-hati umpamanya, wah sebaiknya saya mau siam hari ini dan kemarin, karena kita tidak tahu hari ini siam apa tidak, itu tidak boleh. Kecuali kalau kita memang biasa siam sunnah, siam hari Senin, hari Kamis. Kemudian hari Kamis kita siam karena kebiasaan kita. Lalu besoknya yaitu Jumat maka dia Ramadan tidak mengapa. Karena bukan bermaksud mendahului. Jadi mendahului. Jadi karena apa? Penetapan 1 Ramadan isbatur ru'ya, melihat bulan. Kalau sudah nyata melihat besok siam. Tidak boleh diraba-raba dengan alat apapun. Kecuali yaitu dengan melihat, yang itu bisa dilihat dengan mata. Dengan dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadhan bisawmi yaumin wala yaumaini. Janganlah kamu mendahului bulan Ramadan dengan siam 1 hari atau 2 hari. Illa rajulan yasumu sauman falyasumhu. Kecuali kebiasaan orang itu siam, 1 hari siam, 1 hari tidak. Atau 1 hari siam 2 hari tidak, atau 2 hari siam 1 hari tidak, maka ketika tepat waktu itu waktunya siam tidak mengapa, karena dia bukan bermaksud mendahului. Ya, ini yang supaya difahami. Penetapan Ramadan Syawal dengan dasar yakin ru'yah, belum tahu kita menunggu. Dengan dasar hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari, man shoma alladhi yashukku fihi. Barang siapa yang puasa dia hari itu diragukan. Siapa yang berpuasa pada hari yang dia ragukan, yang belum tahu, faqad asa Abul Qasim. Dia telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di nomor 2. Jadi nomor 2, kita tidak boleh mendahului siam Ramadan 1 hari atau 2 hari, kecuali sebelumnya sudah biasa siam sunnah. Yang nomor 3, tabyitun niyati minal laili. Siam Ramadan wajib niat malam hari. Malam hari mulai maghrib sampai fajar subuh. Ya, ini siam Ramadan wajib atau siam wajib. Siam Ramadan wajib. Siam kafarah, bayar denda wajib. Siam hutang Ramadan wajib. Siam yaitu dia ketika mengumpul istrinya siang hari lalu kena kafarah wajib. Siam nadar wajib. Maka siam yang wajib harus ada niat sebelumnya. Maknanya malamnya. Kita mau besok siam Ramadan, malam ini harus niat. Dan niat itu tidak harus dengan yaitu lafaz. Niat ini cukup dengan keyakinan kita. Besok kita siam loh. Ya, besok kita siam. Sekarang mamanya besok siam umpama. Maka sekarang niat boleh.
Tapi niat pagi tidak boleh. Nah, jadi niat itu harus setiap malam. Harus setiap malam. Karena ada dasar hadis malam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu. Disebutkan Sahihul Jami' atau juga diriwayatkan Ashabus Sunan. Malam yubayyitis siyama minal lail. Barang siapa yang tidak niat malamnya itu dia siam, tidak niat siam malamnya, fala siyama lahu, maka tidak sah siam siangnya. Ya, ini khusus untuk siam wajib. Dan malam ini mungkin kita besok siam memberitahu keluarganya. Masak dulu. Nah, ini umpamanya ini masak, ini untuk sahur itu sudah niat. Dengan syarat perkataan itu mulai malam. Ya, kalau sudah pagi tidak bisa, kecuali kalau siam sunnah dibedakan. Ini harus kita pahami. Adapun siam sunnah boleh. Niatnya pagi hari. Selagi pagi hari itu belum makan, belum minum dan tidak kumpul istri. Umpamanya pagi tadi kita mulai subuh tidak makan, jam 9 tidak makan, tidak minum, tidak kumpul istri. Wah, ini masih tidak lapar, lanjut siam boleh. Dengan dasar hadis, amma shaumul nafilah fala yalzamu tabyitan niyati fihi. Adapun puasa sunnah tidaklah mewajibkan untuk malamnya yaitu niat. Maknanya niat siam boleh. Dan nanti digagalkan boleh. Besok mau salat siam sunnah, siam hari Kamis umpamanya. Tapi ternyata dia menggagalkan boleh. Ya, tetapi kalau siam wajib lain. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdhuru ahlahu. Pada waktu pagi beliau datang ke istrinya. Walam yud'im syai'an ba'du, dan belum makan sama sekali. Fayaqulu, menanya kepada istrinya, hal indakum ghada? Wah istriku, apa ada makan pagi, saya mau makan? Nah ya. Fayaqulu, nah semua di rumah istrinya tidak ada makan. Fayaqulu, nah lah tidak ada makan wahai Nabi. Subhanallah. Di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke istrinya, satu tidak ada makanan, yang lain juga tidak ada makanan. Apa kata beliau? In fayaqulu inni shaimun, kalau begitu saya siam. Ya, kesimpulan siam sunnah boleh waktunya, niatnya pagi hari. Selagi belum makan minum dan belum kumpul istri. Dan pagi hari ini batasnya sebelum zuhur. Jam 9, jam 10 boleh. Kalau setelah zuhur para ulama tidak membolehkan karena itu sudah setengah hari. Dibedakan antara siam wajib harus ada niat malam harinya, cukup dengan niat, bukan harus dilafadzkan. Tidak ada perkataan nawaitu an usolliya Ramadhana ghadan. Nah, saya akan niat besok siam Ramadan, tidak ada. Cukup niat di hati. Seperti antum datang di masjid. Tidak ada perkataan nawaitu an adhaba ila masjid Syafi'i Mojokerto, tidak ada. Tapi datang. Nah, dan itu merupakan satu keringanan dari beliau. Bayangkan kalau semua harus ada niat lisan, pusing kita. Pernah saya ditanya oleh yaitu para ibu, ini Ustadz gimana saya niatnya? Niat apa? Niat ini apa itu, saya akan pergi ke masjid niatnya. Loh, ibu sudah datang ke masjid itu saja. Loh, kalau siam kan ada niatnya, sama saja pergi ke masjid ibadah, siam juga ibadah. Tidak ada niat nawaitu. Kecuali satu, kapan niat itu bisa dikeraskan? Haji atau umrah. Ya. Haji atau umrah, maka dia labbaik Allahumma umratan. Keras. Aku penuh panggilanmu ya Allah, aku akan umrah. Labbaik Allahumma hajjan. Aku akan penuhi panggilanmu ya Allah, aku akan haji. Itu dilafadzkan. Tapi tidak bersama-sama. Karena ada hadisnya. Dan itu niatnya ketika sedang pakai ikhram, sudah pakai mikot. Di mikot. Kalau sebelum mikot belum ada niat.
Kalau sudah mikot masuk niat. Ya ini supaya difahami. Kemudian nomor 4. Jadi pertama tadi penetapan ru'ya dengan al-hilal. Yang nomor 2 tidak boleh mendahului siam 1 hari atau 2 hari. Kecuali sebelumnya pernah siam biasanya. Yang nomor 3 kita harus niat malam harinya kalau kita siam wajib. Adapun siam sunnah boleh niat pada waktu pagi harinya. Yang nomor 4. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yumsiku 'anil akli wasyurbi hatta yaral fajr sadiqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menahan makan dan minum. Ya. Beliau tidak menahan makan dan minum, perhatikan. Tidak menahan makan dan minum kecuali melihat fajar subuh. Jadi beliau malam hari tidaklah melarang dirinya makan atau minum, bahkan kumpul istri, kecuali setelah fajar subuh. Bukan fajar kadhib, fajar subuh. Lalu mana dalilnya fajar subuh? Dalilnya surat Al-Baqarah 187. Ya. Jadi sahur subuh kurang 2 menit masih bisa. Bahkan nanti kita makan sahur, ya di tengah makan kok adzan, suruh melanjutkan. Tapi tidak boleh kita sahur mulai adzan. Apalagi sekarang kita punya jam atau punya HP Android yang mana di download yaitu waktu-waktu, alhamdulillah itu bisa jadi pegangan kita. Karena memakai planet ya. Dasarnya mana? Surat Al-Baqarah 187. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajri. Makanlah dan minumlah, kulu wasrabu. Ya. Sehingga nampak bagimu benang putih. Benang putih maknanya fajar subuh. Minal khaytil aswati, dari benang hitam atau gelap yaitu fajar yang pertama, fajar kadhib. Minal fajri. Nah ini keterangan. Dan ini dalilnya ayat. Dan ini bantahan terhadap orang yang mengumumkan imsak kurang 20 menit. Imsak kurang 19 menit. Imsak kurang 18 menit. Kemudian imsak sudah selesai ditabuk tidurnya. Deng. Enggak boleh. Ya. Tidak ada dalil. Mana dalilnya? Imsak tidak ada. Kalau kita membangun saudara kita boleh bangun ini. Ini sudah jam 3, jam 4 barangkali mau masak silakan. Ya kita punya apa? WA umpamanya. Tidak mengapa. Ya kita bel sekali biar dengar itu boleh. Tapi pengumuman yaitu di mana itu di masjid tidak boleh. Ya karena tidak ada dalilnya dan beliau tidak mengumumkannya seperti itu. Lalu di sini jelaskan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan Albani. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'a ahadukumun nidaa'ah idza sami'a ahadukumun nidaa'ah, apabila mendengar salah satu di antara kamu ini adzan, adzan subuh maknanya, wal ina'u fi yatihi, sedangkan nampan itu masih di tangannya, ya Allahu Akbar, ini nampannya masih di tangannya, fala yadhu, jangan diletakkan nampan itu, hatta yakdhiya hajatahu fihi, sehingga menyelesaikan hajatnya, sehingga dia menghabiskan makannya. Dan ini keringanan. Ya, dan itu adalah hadis. Pertama ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 187. Kemudian juga hadis yang dihasankan oleh Albani. Ya, oleh karena itu kalau kita mengingatkan saudara kita, bangunlah, sudah bangun ya. Ini sudah jam 4 kurang 10. Ya, kalau sekarang jam 4 yaitu 15 baru fajar. Ini jam sekian barangkali siap-siap boleh.
karena bermaksud untuk membangungi saudaranya atau anaknya. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam liyushaddida ala khatim minal muslimin. Tidak pernah beliau itu mempersulit yaitu umatnya orang mukmin. Walam yusra' ma yusamma bi adzanil imsak. Tidak ada syariat adzan imsak. Ternyata bukan di Indonesia saja. Di Suriah ada. Imsak bakia kada wa kada. Kalau bahasa kita imsak kurang 10 menit. Oh, kurang sudah 10. Kalau sudah 10 menit imsak, nah sudah selesai. Jadi 10 menit itu masih mampu kita makan. Apalagi 5 menit masih bisa. Ya 3 menit apalagi kita sahur tidak banyak. Ini ya itu yang perlu kita pahami dan kita pakai dalil. Falaisa dzalika min hadi, ini tidak ada contohnya. Ini ulama sunnah. Muridnya Syekh Albani. Imsak kurang sekian tidak ada dalil. Fa'ala mana at-tasdidu 'ala nas? Kenapa kita mempersulit orang? Wal ibtida'u fitin, mengadakan acara bid'ah yang baru, malam ya'dan bihilah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Nah ya, tapi kalau kita ada teman nanti saya banguni ya, boleh. Pesan nanti ini sudah jam 2 atau ini jam 3 sudah masak apa belum? Tidak mengapa. Namun tetap masalah yaitu sahur ya dibolehkan, yaitu melanjutkannya walaupun adzan, tapi jangan mulai sahur pada waktu adzan. Selanjutnya, yang nomor 5, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ajjilul futura wa yu'akhirus sahura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Ini petunjuk beliau. Ya, menyegerakan buka. Karena orang siam yang ditunggu-tunggu adalah buka. Maknanya menyegerakan buka kalau kita sudah tahu matahari itu yang bulat ini sudah masuk ke ufuk, ya, bulatannya ini sudah tidak kelihatan walaupun ada sinarnya merah, sudah buka. Karena ghurub syamsi, walaupun adzan belum terdengar. Atau kita punya yaitu jam. Kita cek dulu jam kita. Ya, ternyata jam itu yaitu sama dengan tenggelamnya, boleh. Makanya kalau orang yang berada di Mekah itu ada setiap tiang-tiang ada jam kotak gini. Nah, zuhur, asar, subuh, maghrib ada semuanya. Ada semuanya. Dan kalau jam kita sudah sama, ketika subuh jam sekian kita bisa ambil. Ya, di download, di foto, di download. Nah, ini kita cukup melihat HP. Karena jam di HP itu dia pakai yaitu internet. Lain dengan jam tangan itu pakai pir. Kalau pirnya lunak lambat. Kalau pirnya keras cepat dia. Itu jam dulu Nelson atau yang lainnya. Sekarang sudah jamnya digital. Ya, tidak berselisih. 6. Mana dalilnya kita menyegerakan berbuka? Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, la tazalu ummati bi khairin, ya, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitrah. Senantiasa umatku ini paling baik. Nah, ya, senantiasa umatku ini paling baik jika menyegerakan buka. Jika menyegerakan buka. Jadi makna menyegerakan buka bukan berarti matahari tenggelam separuh kita. Bukan. Ya, kalau sudah tenggelam, bulatan tenggelam semuanya. Walaupun ada tenggelamnya di mega putih, tidak mengapa. Karena sudah tenggelam dia. Kecuali kalau tahu mamanya tidak kelihatan karena masih di atas, tidak boleh. Karena tenggelam kalau kita berada yaitu di tengah laut itu ketahuan besar, ketahuan sekali. Kalau tidak ada mendung langsung masuk. Kalau ada biasanya ada mendung, ada di sisi-sisinya dia.
Ketika sudah tenggelam maka itu buka walaupun belum adzan. Atau kita punya jam yang digital belum adzan karena adzan suatu saat terlambat atau suatu saat kedahuluan. Nah, adapun orang awam karena tidak memiliki alat tertentu menunggu adzan boleh. Jadi kalau kita sudah mau berbuka kumpul ya kita punya jam ini sudah waktunya tidak mengapa. Ya walaupun belum adzan secara umum. Ini harus dipahami supaya tidak terjadi perselisihan kita di antara teman kita. Wa fi hadisin akhar dalam hadis yang lain la yazalu tinu dhahiran. La yazalu tinu dhahiran ma'ajjala an-nasul fitra. Saya ulang lagi. La yazalu tinu dhahiran ma'ajjalal nasul fitrah. Senantiasa agama ini akan jaya. Agama ini akan nampak ketika orang itu segera berbuka. Bayangkan nanti kalau siam keadaan negeri itu aman sekali. Di mana-mana banyak yaitu kendaraan berkurang ya. Orang-orang bekerja berkurang. Alhamdulillah. Karena beribadah kepada Allah. Dan ini tidak ada pada agama yang lain. Hari raya semisal hari raya Islam tidak ada pada agama yang lain. Siam, bayangkan siam disambut oleh kaum muslimin. Yang awam maupun yang punya ulama. Haji umrah merupakan hari rayanya kaum muslimin. Tidak ada agama yang lain yang semisal mengagungkan tempatnya. Dulu pernah orang Syiah ya mengadakan rame-rame nggak bisa, gagal sekali dua kali. Ya, tapi orang muslim alhamdulillah. Karena orang muslim persaudaranya seluruh dunia. Karena dasarnya Al-Quran. Dasarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu maknanya firman-Nya Allah Ta'ala tapi bahasanya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Redaksinya dari beliau. Bagaimana punya hadis qudsi ini? Ahabbu ibadi ilallah ya. Ahabbu ibadi ilayya. Ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitron. Nah ya. Ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitron. Ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitron. Jadi ajaluhum alif ain. Hamba yang paling aku cintai katanya Allah. Hamba yang paling aku cintai adalah menyegerakan buka. Ya. Subhanallah. Ini buka saja dibahas oleh beliau hadisnya seperti itu. Dan pembahasan ini menunjukkan kita kalau mengikuti sunnah beliau bukan hanya dapat kenyang, dapat pula pahala. Sahurnya dapat pahala karena mengakhirkan. Bukannya dapat pahala karena mendahulukan waktunya. Banyak apabila matahari segera tenggelam. Dan kita tidak perlu pergi jauh-jauh sore-sore ya, bersama banyak boncengan ke sana kemari mau melihat matahari. Ya. Mengapa tidak di masjid atau di rumah baca Al-Quran? Ya, ini yang perlu kita paham. Bukan berarti tidak boleh. Kita tidak boleh menyanyiakan waktu karena Ramadan waktu amal ibadah. Nah itu berarti kalau kita sudah melihat walaupun belum adzan buka. Ya karena kita ingin mendapatkan yaitu keutamaannya. Sedangkan sahur ya tadi sudah dijelaskan sahur wa kana sallallahu alaihi wasallam yuakhiru sahura ila akhiri waktihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sahur waktunya. Bukan awal, sahur jam 2 boleh, jam 12 boleh, tapi sudah habis nanti makanan itu. Tapi kalau kita sahur mendekati subuh, kurang 5 menit itu banyak. Karena sahur tidak banyak. Maka itu makanan itu akan menjadi kuat kita setelah kita subuh. Ya, karena makan kalau masuk sudah dicerna oleh perut kita. Warubama adrakas sahabatu adzan al-fajri. Kadangkala sahabat itu menjumpai adzan subuh. Wahum yatasakharu, mereka masih sahur. Nah, ya.
Adzan subuh masih sahur. Karena sekarang ada sudah adzan subuh mendahului. Ya. Jadi patokan kita di sini yang penting sebelum adzan subuh kita sahur. Andaikan di tengah sahur yaitu adzan kita lanjutkan, bukan kita berhenti. Cuma jangan sahur ketika kita sudah adzan subuh, kecuali kalau orang itu mendahului. Makanya kita punya standar kalau ada HP Android insya Allah bisa, atau jam digital. Itu biasanya tidak berubah. Wa kana baina sakhurihi sallallahu alaihi wasallam wa qiyamil salat qadra 50 ayat. Jarak antara sahur beliau dan salat subuh 50 ayat dibacanya. Berarti mendekati subuh. Karena setelah subuh itu beliau menunggu dulu. Ya, menunggu datanya jamaah mungkin 20 menit atau 15 menit, beda dengan sholat maghrib dan sholat isya. Maka menyegerakan karena waktunya orang bangun. Kalau subuh kadang-kala orang perlu mandi dulu. Ada orang yang junub perlu mandi, yang lainnya, maka ditunggu. Itu jarak antara sahur beliau dengan waktu berdirinya sholat subuh 50 ayat yang dibaca. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Anas bin Malik, hadis berdasarkan Bukhari dan Muslim. Baik, nomor 6. Ala madza kana yufattiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya, bukanya beliau itu buka apa? Nah, berbuka. Berbukanya beliau itu dengan apa? Jawabnya, wa kana faturuhu sallallahu alaihi wasallam yasiran jiddan. Bukanya beliau itu ringan sekali. Sedikit sekali. Berbeda dengan kita zaman sekarang ya. Ada makanan warnanya 20 macamnya. Ya. Perut ini ketika masih lapar ya, ingin semuanya dimakan. Tapi ketika sudah melihat es atau harus minum 1 gelas kurang lagi. Nah, tinggal makan tidak bisa masuk kecuali sedikit. Jadi tomaknya manusia lebih banyak daripada kebutuhannya. Ya. Orang kalau dia siam itu lapar, makan sedikit sudah terasa kenyang. Berbeda kalau nyemil terus dia. Tahu nyemil ya? Makan lagi. Nah, apa kata beliau? Amma nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fakana yafturu ala rutobatin yakulnahunna witron. Maka berbuka beliau ini adalah berbuka dengan rutop. Rutop itu maknanya kurma yang baru dipetik. Itu biasanya warnanya merah ada, warna hijau ada. Nyus itu. Nah, itu kalau di Saudi mahal. Karena waktu umroh 10 rial 1 kilo. Kalau biasanya 3 rial. Ya, itu rutop. Nah, kalau ada. Witron ganjil 1 atau 3. Fa'il lam yajid fa'ala tamaratin. Kalau tidak ada yang dibuat buka, rutop tidak ada, kurma. Nah, kurma lebih mudah. Itu sudah siap-siap kurmanya. Alhamdulillah. Nah, ini kita berbuka kurma walaupun kurang selera, tidak mengapa mengikuti sunnah beliau. Setelah itu silakan makan. Bukan berarti yaitu tidak boleh makan yang lain. Ya, ini adalah dan kurma itu kuat sekali. Banyak orang Saudi kalau tidak cocok makan bawa kurma. Kurma itu harus dah itu. Dan air kurma. Dan itu awet yang harus dibungkus. Ya. Makanya kalau sudah dipres, ada alat pres, tidak masuk udara, itu bisa 1 tahun lebih. Tapi kalau sudah masuk udara, maka kadang-kadang jamur, tapi tidak mengapa. Nah, ini jadi ganjil. Kalau tidak ada kurma, namanya kue 1. Ya, kue 1. Ya. Atau apa itu gorengan, apa itu gimbal 1. Ya, adanya seperti itu. Fa'il lam yajid khasawati min ma.
Kalau tidak ada yang dimakan waktu buka, minum. Dan air ini pembersih. Ya. Jadi karena apa? Jernih, tidak ada apanya. Makanya kalau kita lebih bagus orang sudah tua malam ya, bangun jam 2 minum setengah liter. Saya minum setengah liter. Nanti mau subuh keluar. Nah, putih, enggak kuning. Ya, karena perut ini isinya apa saja. Nah, kalau dibersihkan dengan air, dia keluar. Cuma kalau malam awalnya, jazakallahu khair. Kalau awalnya minum banyak, nanti kita kencing malam. Itu kalau orang sudah umur dia 45 ke atas, biasanya bangun suruh sholat, Jam 12 bangun kencing. Nah, jam setengah 1 bangun lagi kencing. Nah, tapi kalau kita mengurangi minum tidak mengapa. Nanti kalau sudah bangun jam 2 atau jam 3 minum yang banyak. Nanti sebelum subuh keluar. Nah, supaya kerak-kerak ya bekas-bekas makanan bisa turun. Dan itu anjuran pula dari dokter. Demikian juga orang lanjut usia banyak minum supaya bersih dalam hal yang ada tubuhnya. Karena Allah Ta'ala menjadikan air khayyan, hidup. Selanjutnya, wa ma yaf'al wa lam yakun sallallahu alaihi wasallam yata'ud du'a qabla iftari. Belum pernah beliau itu tidak berdoa ketika berbuka. Apa doanya? Dhahabadz dhama'u wa btalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Hadis ini dihasankan oleh Albani. Ada orang mendhaifkan, tapi hadis ini Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Hakim wa hasanahu Albani. Atau kalau memang tidak bisa ya baca bismillah. Nah, kalau kita minum maka baca bismillah, setan tidak bisa minum dengan kita. Tidak bisa makan dengan kita. Tapi kalau lupa baca bismillah, setan makan terus. Nah, kita makan rasa ingin banyak. Tapi kalau kita di tengah-tengah makan dan minum lupa baca bismillah awalau muntah, setan itu apa yang dimakan dan diminum. Jadi setan dan itu juga makan dengan kita. Tapi kalau kita benteng dengan bismillah, maka mereka tidak bisa makan. Mereka celaka, wailak. Celaka kamu tidak bisa makan dengan orang ini. Ternyata untuk membentengi supaya tidak digoda setan, baca bismillah. Masuk rumah baca bismillah. Sebelum tidur baca bismillah. Ayat kursi. Ya. Keluar baca bismillah. Ya, karena itu yaitu penghalang goda-godaan. Ya, doanya dhahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ya Allah, telah hilang hausku ketika buka. Ya. Dhahabadz dhama'u, kemudian wabtalatil uruq, ya Allah telah berkeringat badanku. Wa sabatal ajri insyaallah, semoga Allah Ta'ala ngasih pahala kepadaku. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yuftirus shaimi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi buka orang puasa. Yang dikasih buka itu puasa. Nah, kadang-kadang anak-anak kecil juga minta buka, kalau siam kasih. Kalau tidak ya disisihkan sendiri. Ya, ini anjuran. Jadi kita berbuka, kalau ngasih buka orang, pahalanya semisal kita puasa seperti yang kita kasih. Dan tidak dikurangi pahalanya orang yang kita kasih buka. Ini anjuran ya, supaya kita, para sahabat kalau makan buka itu dibawa ke masjid, tidak mengundang orang. Kita sering diundang dari jauh-jauh, Ustaz berbuka sama di rumah. Nanti sholatnya di mana? Jadi para sahabat kalau membawa makanan dibawa ke masjid supaya rame-rame. Yang diundang, yang karena di masjid semuanya orang bisa makan. Kadang-kadang undangan di rumah tertentu, orang-orang tertentu. Tetangganya tidak diundang, yang jauh diundang. Ini harus kita fahami. Ya, karena beliau dan juga para sahabatnya, demikian juga lihat di Masjidil Haram. Ketika siam, subhanallah, mereka itu membawa satu ransel di sini. Itu bukan makan dulu, susu dibagi dulu ya.
kemudian juga macam-macam roti, yang lain-lainnya, kecu, dibagikan bagian. Sisanya baru dia makan. Subhanallah. Karena apa? Tahu dalil. Wa kana alaihi salatu wassalam yufattiru shaimah. Rasulullah SAW beri buka orang siam, wa ya'muru bitaftirihi, bahkan menganjurkan umatnya agar ngasih buka. Ketika beliau memberi buka kepada orang yang siam, menganjurkan umatnya agar memberi buka, faedahnya apa? Keuntungannya apa? Labanya seperti apa? Jawabnya, hadis ini diriwayatkan oleh Sahih, man fattara shaiman, man fattara shaiman, barang siapa yang ngasih buka kepada orang puasa, kana lahu mislu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala semisal orang dikasih buka itu. Pahala siam. Wala yanqusu min ajri shaimi syai'an, dan Allah tidak akan mengurangi pahala orang yang dikasih buka yang siam itu. Si A dikasih buka, maka orang yang mengasih buka dia mendapatkan pahala seperti siamnya orang ini, tapi tidak dikurangi pahalanya siam ini. Ini anjuran. Ya, dan sekarang banyak orang kaya. Ya, hampir-hampir tidak ada orang miskin. Karena apa? Makannya nasi semuanya. Ya, bahkan warung-warung banyak yang laris. Maka upayakan fakir miskin kita dahulukan. Janda yang lainnya kita kasih buka. Mungkin kita kasih duit, atau kita kasih beras supaya masak, atau mungkin kita kasihkan yang berupa matang beli. Selanjutnya, maka orang yang dikasih buka hendaknya mendoakan. Nah ini, jangan hanya ditompo diterima saja, doakan. Bagaimana doanya? Aftara indakum shaimun. Orang berpuasa ini makan makananmu ketika dibagi. Aftara indakum shaimun. Wa akala ta'amakum al-abrara. Wa akala ta'amakum al-abraru. Telah makan makanmu ini orang-orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaikah. Dan malaikat mendoakan dirimu. Nah ya, itu kalau kita tahu doanya. Tidak mengapa kita keraskan sebentar. Memberi contoh pada yang lain. Ya. Aftara indakum shaim. Telah berbuka di sisimu orang-orang yang kamu buka ini. Wa akala ta'amakum al-abrar, orang yang baik yang puasa ini makan-makanmu. Wa sallat alaikumul malaika, maka malaikat mendoakan dirimu. Ada lagi doa yang lain. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berilah keberkahan, kebaikan yang Allah Ta'ala telah memberikan rezeki kepadamu karena dia ngasih buka. Wafir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni dosa orang yang ngasih buka saya ini. Warhamhum, ya Allah, berilah rahmat. Nah ini doa yang lain ya. Jadi doa yang lain, Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berilah keberkahan, kebaikan orang-orang yang kau beri rezeki mereka ini karena mereka ngasih makan saya, ngasih buka saya. Kemudian Allahumma fir lahum, ya Allah, ampuni dosa mereka. Allah marhamhum, ya Allah, rahmati mereka. Ini doa untuk orang dikasih buka. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, ya Allah, ampuni dosa dia. Ya Allah, berilah rahmat dia. Ya Allah, berkahi pemberian dia kepadaku ini. Atau yang lain, Allahumma at'imman at'amana wa askiman asqana. Ya Allah, berilah makan orang yang ngasih makan saya ini. Ya Allah, berilah minum orang yang ngasih minum saya. Subhanallah. Ini suatu hal yang sering kita lupakan. Ketika kita lupa, walaupun sudah dikasih makan, boleh mengulangi doanya. Kemudian berikutnya yang nomor 8, wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'us sahur. Tidak pernah beliau itu tidak sahur. Nah, tidak pernah beliau meninggalkan sahur. Padahal sahur ini banyak orang malas.
Enak tidurnya daripada bangun makan. Tapi pahalanya besar. Ya. Bayangkan, bukannya kita mendapatkan kekenyangan, kesegaran, dapat pahala karena melaksanakan perintahnya, mengawalkannya. Sahurnya pun kita dapat pahala karena mengakhirkannya. Dan ada lagi barokahnya sahur, kebaikan sahur ini. Apa kata beliau? Tasakharu fa inna fis sahuri barokatun. Ya. Tasakharu fa inna fis sahuri barokatan. Hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Sahurlah, karena sahur itu mengandung kebaikan yang banyak. Sekalipun kita kurang selera makan minum, walaupun sedikit. Tasakharu fa inna fis sahuri barokatan. Ya, itu dalam pertama. Yang nomor dua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat mendoakan orang yang sahur. Subhanallah. Kalau malaikat mendoakan, karena makhluk, ya Allah, terimalah amal ibadahnya, ya Allah ampuni dosanya. Kalau Allah bukan mendoakan, Allah memuji hambanya yang sahur. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Hadis ini Sahihul Jami'. Kemudian juga beliau mengatakan halummu ilal ghadail mubarak. Halummu ilal ghadail mubarak. Ayo kita sahur yang banyak berkahnya ini. Ayo kita sahur yang banyak berkahnya. Cuma kita tidak berteriak di masjid, di apa itu? Di mana di speaker sahur, sahur. Tidak boleh pula berjalan dengan tabuhan, pakai gerobak, lalu yang pendil dipukuli, yang lain tidak boleh. Karena itu kemaksiatan. Karena itu termasuk ghina nyanyian. Cukup kita banguni saudara kita. Ya, tidak perlu kita sahur. Kalau kita punya jam, waker, kita set. Ya, atau kita HP, cukup untuk bangun diri kita. Kalau keluarga kita belum dibanguni, belum bangun, kita bisa datang. Ayo bangun sahur. Begitu ayat yang barangkali yang ada yang disampaikan, mengingat pembahasannya banyak sekali dan bisa ditanya apabila ada hal-hal yang sifatnya perlu ditanyakan. Ya. Ya. Pokoknya siapa saja ngasih buka, seperti namanya ada makanan di masjid, ya kita duduk, kita doakan. Atau ada orang menempelkan di rumah, ini enggak diketahui. Kita sering dapat makanan dari enggak tahu itu, pokoknya wadil ini untuk ustadz gitu. Kita doakan. Allahumma at'im man at'amana. Kalau buka tadi sudah dijelaskan ya, yaitu supaya kita mendoakannya. Jadi itu walaupun 3 kali ada orang mengasih makan kita, semoga Allah Ta'ala memberi pahala kepadamu. Tidak mengapa kalau kita tidak hafal tentang doanya. Yang penting kita doakan ya. Semoga Allah Ta'ala memberi balasan pada dirimu. Sebab suatu saat orang itu banyak lupanya. Ketika seperti ini ingat, ketika dikasih makan tidak ingat. Makanya kalau tidak ingat ya, ada satu yang beri contoh boleh. Dalam rangka yang lainnya supaya dia ingat. Suatu saat orang minum enggak baca bismillah. Kita tahu dia tidak baca bismillah. Bismillah. Supaya yang lain tidak ingat boleh. Nah, jadi setiap orang yang ngasih buka kita doakannya. Yang lain.
Maka mandi junub boleh setelah beliau pernah junub dengan istrinya, maka mandi setelah adzan. Setelah adzan. Karena yaitu junub, tapi kalau itu dengan syarat junubnya belum subuh. Kalau mandinya setelah subuh enggak apa-apa. Tapi harus mandi dulu, setelah itu yaitu sholat. Jadi kalau kita pas waktunya mepet, ini belum sahur, sudah junub, sahur dulu. Dan ada hadisnya ya yang memberikan penjelasan bahwasanya Rasulullah SAW setelah yaitu junub, maka mandinya yaitu setelah adzan, ya, setelah adzan. Baik, yang lain ada pertanyaan? Baik, saya rasa cukup dan mudah-mudahan keterangan singkat ini ya, atau boleh kapan jika bertanya ya, terutama masalah untuk wanita yang lainnya, masalah urusan Ramadan ini kan urusannya dengan ibadah, perbanyaklah baca Al-Quran ya, kemudian juga mendatangi majelis-majelis ilmu, jauhkan kita dari nonton-nonton HP yang sifatnya tidak ada gunanya. Kalau memang ini ada yaitu aplikasi hadis, aplikasi Quran, tidak mengapa. Tapi kalau sebaiknya itu dimatikan ketika kita sedang yaitu membaca Al-Quran atau hadis. Memang para ulama menganjurkan kalau bisa mushaf. Ya, tapi kadangkala orang itu lupa, dengan adanya ini mempermudahkan, tidak mengapa. Cuma harus dimatikan. Kalau tidak nanti akan tampil gambar-gambar promosi ini dan itu yang lainnya. Dan semoga keterangan singkat ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memasuki bulan Ramadan yang sangat banyak keberkahannya dan pengampunan dari Allah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.